Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan untuk hadir pada sore hari ini untuk melaksanakan diskusi secara santai mengenai isu-isu aktual yang terjadi di saat ini. Pada saat ini kita akan membahas peran mahasiswa mengenai isu yang sedang hot pada bulan-bulan ini. Isu yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai UKT dan juga KIPK. Menurut berdasarkan sumber-sumber, ada beberapa universitas yang meningkatkan UKT-nya dan juga ada beberapa KIPK yang mungkin salah sasaran kepada mahasiswa sehingga terjadi beberapa kejadian yaitu pengunduran diri dari pihak mahasiswa. Menurut teman-teman bagaimana mengenai isu tersebut? Saya Reksa ya, izin masuk. Menurut saya ini cukup gila dan aneh sih peningkatan UKT ini, karena anehnya adalah kenapa terjadi secara serentak dan seperti terorganisir gitu loh. Anda bayangkan deh, peningkatan UKT itu di 3 universitas yang berbeda ya, Universitas UI, UNY sama UBB. UBB itu Bangka Belitung ya. Mereka itu kompak dalam hal yang salah ya. Peningkatan UKT-nya itu cukup gila dan kenapa ya? Aneh aja sih. Menurut kalian gimana sih coba? Kalau menurut itu aneh dan gila banget. Kenapa bisa sampai serentak dan bareng gitu loh kesalahannya? Izin masuk ya. Dari beberapa perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nurul. Menurut beberapa riset yang saya baca, pemerintah itu sekarang lagi mengurangi PTN yang BLU. Jadi rata-rata, apalagi UI sekarang makanya mengenaikan harga UKT-nya karena kan fasilitas UI bagus ya. Nah, jadi mereka itu mau mempertahankan fasilitas yang ada di sana karena tidak ada lagi bantuan dari pemerintah. Yang aku tahu seperti itu. Izin menambahkan, nama saya Kayla Putari Vera. Suaranya. Nama saya Kayla Putari Vera. Kenapa UI itu menaikkan UKT-nya? UI, UGM, ITB gitu ya? Karena pemerintah kan nggak mengadvokasi PTN itu. Jadi pemerintah tuh memberi bantuan kepada PTN yang belum secara garis besar tuh kayak UI gitu. Jadi kayak misalnya universitas kita gitu ya. Dan kenapa UI itu menambahkan UKT-nya yang kayak meningkatnya gila gitu? Karena dari pemerintah menyalurkan ke PTN yang belum mendapatkan hak itu. Jadi gitu. Aku mau izin nambahin ya. Aku Marfa. Mungkin benar ya apa yang teman-teman bilang, kalau misalnya mungkin PTN besar itu kenapa meningkatkan UKT-nya mungkin karena ingin mempertahankan fasilitasnya. Tapi kenapa sih kira-kira harus mahasiswa yang menjadi korban? Kenapa tidak menjadikan cara lain untuk meningkatkan fasilitas masing-masing gitu? Karena kan dari peningkatan UKT tersebut malah banyak yang mahasiswa yang mengundurkan diri karena merasa tidak mampu untuk membayar UKT. Buat teman-teman bagaimana? Saya izin masuk ya. Saya Hana Febrianti Rahayu, dan menurut riset yang saya baca dari Universitas Padjadjaran, sudah banyak sekitar 28 orang mahasiswa membayar UKT golongan 8 atau UKT golongan tertinggi, kisaran 5 sampai 15 juta per semesternya, dan lalu 69 orang mendapatkan golongan UKT yang tidak sesuai dengan kondisi ekonominya, dan yang ketiga 75 orang juga mengaku kesulitan membayar UKT dengan golongannya saat ini. Dan terkait dengan mekanisme keringanan UKT-nya, 67 orang tidak merasa terbantu dengan bantuan dari universitasnya. Lalu akibatnya 5 orang mahasiswa itu mengundurkan diri dan 5 orang lainnya itu mengajukan cuti kuliah.
izin menambahkan, perkenalkan saya Kayla. Untuk Universitas Pajajaran tadi, untuk informasi kenaikan biaya UKT tersebut juga secara mendadak keluarnya, pendapat saya seharusnya kampus tersebut itu memberi kejelasan terhadap UKT yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi, mengapa sangat mendadak, dan karena tidak semua orang bisa membayar UKT tersebut sesuai dengan besaran biayanya dan tenggat waktunya juga. Oke, menurut teman-teman yang lain ada tambahan? Izin menambahkan, saya Wina Pujianita Wibowo. Mungkin peningkatan UKT itu larinya lebih ke fasilitas daripada kayak yang infrastruktur ke kampus itu sendiri kayak gini yang lagi dibenerin itu salah satu penyebab kenaikan UKT, tapi nggak kesejahteraan untuk mahasiswanya gitu loh. Jadi kayak memberatkan untuk bagi mahasiswanya. Begitu sih. Ya, saya izin menambahkan, saya Alia. Menurut saya kan pendidikan itu harus menjadi investasi bagi masyarakat, khususnya mahasiswa, ya kan. Kemudian termasuk mahasiswa yang kurang mampu. Nah, jika universitas mementingkan infrastruktur, nah bagaimana dengan mahasiswa yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi? Mungkin dari beberapa tanggapan teman-teman ya, ada yang berpendapat bahwa UKT meningkat itu untuk mempertahankan fasilitas yang ada di kampus, untuk akreditasi kampus mungkin ya, supaya lebih baik. Nah, menurut teman-teman, wajar nggak sih kalau misalnya naikin UKT buat fasilitas? Izin menambahkan ya, sebenarnya kalau menurut aku masuk akal. Cuma kalau sampai meningkatnya sampai misalkan golongan bawah nih ya, golongan bawah tapi UKT-nya sampai 2 digit gitu misalkan. Itu kan udah gak masuk akal banget gitu. Itu bukan untuk mempertahankan akreditasi lagi, itu mah tujuannya untuk mencari keuntungan, ya kan? Jadi menurutku itu ya gak masuk akal, gak nonsens lah, nonsens banget. Menurut kalian gimana? Yang belum bersuara? Izin menambahkan, di saya Sayyara Azharia, dari riset yang saya baca di Universitas Indonesia itu jadi ada badan eksekutif mahasiswa yang membantu mahasiswa-mahasiswa yang lainnya untuk menyampaikan suaranya ke seperti rektorat atau yang berjabat tinggi di universitas tersebut. Badan eksekutif mahasiswa tersebut sudah menyampaikan keluhan-keluhan, bahkan tahun ini sudah mencapai 800 orang mahasiswa yang mengeluh ke badan eksekutif mahasiswa, tapi tetap saja tidak didengar dan UKT-nya masih tetap tinggi, bahkan tahun ini tuh udah naik 3 kali lipat UKT-nya. Jadi menurut saya itu lebih ke kebijakan yang tingginya lagi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pemikiran yang lain? Dari saya mungkin ya tambahan. Tadi sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Syaira, bahwa mahasiswa yang kurang merasa mampu untuk membayar UKT kan sudah mengajukan bantuan ya pada pihak BEM, pihak univnya. Menurut saya ya, kan BEM itu adalah orang yang menampung berbagai macam aspirasi mahasiswa yang ada di universitas masing-masing. Kalau misalnya BEM saja tidak dengar, bagaimana kita sebagai yang dulu tuh masih disebutnya calon maba ya, calon mahasiswa baru gitu, tidak dengar. Jadi kan sama saja, kalau misalnya kita pun ingin mengajukan secara mandiri ke rektorat langsung, tidak dengar, apalagi dan juga kan tidak dengar ya. Jadi merasa apa ya, kalau mereka tuh tidak pura-pura menutup telinga mereka gitu, bahwa sebenarnya kita tuh masih butuh kuliah, butuh pendidikan, seperti itu. Oke, menanggapi tentang isu UKT yang meningkat ya, kan dari program pemerintah itu kan ada bantuan untuk bayar UKT itu melalui KIPKA. Sedangkan beberapa minggu yang lalu terjadi kasus yaitu tentang pemotongan kuota KIPKA untuk penerimanya. Nah, menurut teman-teman menanggapi hal tersebut bagaimana? Saya lagi menambahkan boleh. Menurut riset yang saya baca,
tahun ini tuh terdapat 50% keanjlokan pada penerima KIP kuliah. Mengapa hal itu terjadi? Karena terdapat terjadi anggaran pendidikan yang terbatas. Kemarin tuh kalau nggak salah saya mendapat informasi itu terdapat 612,2 triliun anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk pendidikan, tetapi yang diterima hanya 80,22 triliun. Saya juga kurang mengetahui secara jelasnya bagaimana kenapa hanya diterima seperti itu, tapi mungkin pemerintah pun sebenarnya sudah mengusahakan yang terbaik untuk kita sebagai calon yang ingin menjadi seorang mahasiswa gitu. Tapi kita juga nggak tahu ya sebenarnya apa sih alasan yang balik itu. Mungkin teman-teman ada yang dapat informasi kenapa bisa terjadi pengurangan seperti itu. Saya izin menambahkan ya. Karena mungkin ya ada beberapa ada beberapa informasi gitu yang karena sekarang KIPKA dibatasi dari masalah biaya dan kuota itu karena ada universitas tuh menyeleksi. Jadi apalagi sekarang banyak yang ini kan KIPKA tuh banyak yang salah satunya itu salah sasaran dan salah penempatan. Nah, Mungkin dari pendapat Hana, pengurangan KIPKA itu karena adanya kesalahan sasaran ya. Jadi kenapa pemerintah mungkin kecewa akan hal itu karena dana yang disediakan tidak diberikan kepada orang yang tepat gitu kan. ya. Makanya pemerintah mengurangi dana untuk KIPKA sebagai bentuk kekecewaan mungkin ya. Nah, menanggapi hal tersebut ya, karena mungkin ada yang salah sasaran atau bagaimana, menurut teman-teman dengan pengurangan dana KIPKA karena gara-gara salah sasaran itu wajar nggak sih? Boleh? Oh, ayo boleh. Izin masuk. Saya Rizky, menanggapi dari pemerintah kecewa karena UKT tidak tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. Menurut saya itu wajar kecewa pemerintah karena kan tiap PTN itu udah dikasih kepercayaan gitu buat ngelolanya, tapi tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi ya wajar lah pemerintah kecewa. Izin menambahkan, tidak sedikit juga ya banyak oknum KIPKA yang dia tuh udah dapat KIPKA, tapi di si uangnya teh tidak dipakai sesuai kebutuhan. Dia kayak sebagai contoh yang saya tahu ya, ada mahasiswa KIPKA yang uangnya teh malah dipakai buat membeli gadget baru, ya kan? Iya, salah-sasaran itu mungkin gitu ya, banyak oknum yang kayak gitu, makanya jadi salah sasaran teh disebut salah sasaran ya begitu menurut saya. Oke. Ada yang mau nambahkan? Saya mungkin ya. Atau tadi siapa? Boleh sok. Suaranya. Perkenalkan, saya Rehan Alpatir. Menurut saya itu memang benar. KIPKA itu kan banyak yang salah sasaran buat dibeli buat gadget atau apa seperti itu, karena udah banyak mahasiswa yang nge-tweet bilang ke pemerintah bahwa KIPK ini gimana kok bisa salah sasaran seperti ini gitu, dan kenapa bisa KIPK ini bisa digunakan dengan sembarangan seperti itu gitu. Itu aja. Izin menambahkan, perkenalkan nama saya Delia Siska. Saya setuju dengan pendapat Rehan ya, kenapa KIP ini bisa salah sasaran. Sedangkan kita kan pertama itu kan menyertakan bukti-bukti gitu, ya data-data. Nah, apakah setelah itu tidak disurvei dahulu atau gimana gitu?
aku boleh nambahin? Waktu itu tuh kalau nggak salah pernah ada yang share informasi ya di grup Telegram mahasiswa baru tentang KIP kuliah. Untuk menurunkan data di sini tuh sebenarnya sudah ada syarat ketentuan bagi para mahasiswa yang menerima KIP. Di antaranya itu yang menjadi pertimbangan adalah bagi mahasiswa yang yatim piatu, kemudian penghasilannya kurang dari 1 juta. Nah, untuk mahasiswa yang menggunakan SKTM biasanya kurang menjadi pertimbangan karena mungkin banyak yang menggunakan SKTM sebagai formalitas saja, padahal mereka tuh aslinya mampu kok, tapi menggunakan SKTM sebagai alibi bahwa mereka tuh tidak mampu. Nah, kemudian tadi kan katanya apa disurvei atau tidak? Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa apa ya namanya tuh terdapat pengecekan ataupun survei setelah si KIPA itu diterima. Jadi sebelum diterima tuh mereka mungkin tidak mensurvei, tapi setelah diterima baru disurvei. Makanya mengapa banyak yang terjadi salah sasaran karena itu. Disurveinya setelah diterima KIPA-nya. Oke, jadi mungkin kesalahan dari KIPKA yang salah sasaran itu mungkin ada beberapa dari oknum mungkin ya yang menyalahgunakan surat keterangan tidak mampu atau memalsukan identitas mungkin ya. Manipulasi data. Iya. Kembali ke tema kita nih ya. Peran kita sebagai mahasiswa menanggapi isu dari naiknya UKT, terus KIPKA yang kuotanya berkurang ya, terus mungkin juga penerima KIPKA yang tidak sesuai. Nah, kita sebagai mahasiswa menurut teman-teman harus seperti apa? Mungkinkah harus kita melakukan demo secara langsung atau bagaimana? Izin menambahkan, kalau peran kita ya sebagai mahasiswa untuk menanggapi isu-isu seperti ini, kita kan di universitas ini sudah ada seperti kayak organisasi-organisasi gitu ya, kayak BEM, BLM. Kita juga bisa kayak ikut terjun ke dalam organisasi tersebut dan kita coba buat menyalurkan keluhan-keluhan dari mahasiswa-mahasiswa yang tidak ikut terjun ke dalam organisasi tersebut. Kita bisa menjadi jembatan untuk para mahasiswa itu menyampaikan keluhan mereka ke yang bersangkutan. Oke. Mungkin ada teman-teman lain yang menambahkan? Izin masuk. Perkenalkan saya Ria. Terkait KIPKA yang salah sasaran, mungkin untuk universitas mungkin bisa melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang diberi di input, dan mungkin nantinya bisa langsung survei langsung ke rumah tempatnya. Jadi tidak ada yang namanya pemalsuan data atau Salah sasaran. ya salah sasaran. Oke, mungkin kita juga harus ikut terjun langsung mungkin ya dalam pengecekan mungkin ya. Lalu ada pendapat lain? Jadi menambahkan ya, mungkin kalau dari kitanya sendiri mah cukup jangan jadi oknum aja sih. Iya. Sadar diri aja gitu. Kalau ada orang lain yang lebih membutuhkan dari kita gitu, jangan serakah, jangan egois. Kita jangan jadi oknum yang ngambil Mereka. rezeki orang lain gitu ya. Janganlah pokoknya. Ya, soalnya kan tadi juga dikatakan tadi kan banyak keluhan yang tidak didengar. Ya itu mah gimana pihak Iya. atasnya itu mah. Kita mah tinggal kayak Cukup sadar diri saja. kayak ngasih pendapat atau saran untuk misalnya jangan naikin UKT atau gimana, itu mah kembali lagi ke pihak yang atasnya sih menurut aku. Ada pendapat lain? Mungkin ya mungkin dari masalah UKT, KIPK, terus kesalahan-kesalahan sasaran mungkin ya, itu mungkin balik lagi ke pihak atas mungkin ya. Dan mungkin kita sebagai mahasiswa mungkin tadi dari pendapat Syaira, kita bisa terjun langsung masuk ke dalam organisasi yang berkaitan di antara mahasiswa dengan rektorat atau pemerintahan mungkin ya, di BEM atau apa, sebagai penyambung lidah dari aspirasi mahasiswa mungkin ya.
Jadi kita bisa berperan sebagai penyalur informasi untuk kebenaran, untuk memvalidasi informasi yang sampai kepada kita mungkin ya. Jadi peran kita sebagai mahasiswa mungkin dengan terjun langsung ke lingkungan, membantu menyeleksi data-data yang masuk mungkin ya, mungkin seperti itu. Ada yang mau menambahkan mungkin? Menyangkal pendapat ya. Kalau misalnya kita tuh katanya kan harus menyurvei ke tempatnya langsung. Sedangkan dari KIPK itu di Unsil 1000 kan ya. Masa iya si Unsil ini harus datangin ke rumah satu-satu, kan tidak mungkin. Terus juga kan mahasiswa Unsil ini bukan di Tasik doang, jadi ada dari yang luar kota. Jadi agak tidak mungkin kalau misalnya aparat dari Unsilnya tuh mengecek satu-satu. Jadi kayak mungkin dari kesadaran kitanya juga harus, kayak misalnya kita mampu, kita harus sadar gitu ya, kalau misalnya kita tuh gak berhak buat daftar KIPK itu gitu. Ada lagi? Menurut saya ya, perkenalkan nama saya Ibrahim Putri. Menurut saya Unsil memang harus, atau unit-unit lain emang harus melakukan effort lebih untuk menyurvei ke rumah-rumah penerima KIPK supaya tidak terjadi kesalahan. Ada Untuk saran juga ya, mungkin daripada datang langsung ke rumahnya, menurut saya efisien untuk ada teknologi video call kan, mungkin bisa kayak gitu, atau nge-zoom. Tapi bisa juga kayak Di rumah orang coba. di rumah orang kan biasanya pinter-pinter gitu loh yang kayak gitu. Ya. Ini aja mungkin dicek aja satu-satu mahasiswanya mampu nggak atau enggak gitu, ditanya. Tapi menurut aku mah intinya mah bedawai kita teh jangan menjadi oknum yang kayak gitu, cukup Sadar diri aja. ya, intinya sih gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Nah, mungkin karena kita keterbatasan waktu ya, udah sore juga, teman-teman mungkin ada kegiatan lain, nugas atau yang lainnya ya. Jadi saya simpulkan mengenai kenaikan UKT dan pengurangan kuota KIPK. Dan mungkin dari UKT yang meningkat itu salah satu alasan dari universitas untuk mempertahankan fasilitas yang sudah baik, untuk mempertahankan akreditasi juga ya. Dan juga kesalahan penyalahgunaan KIPK, mungkin salah sasaran KIPK, itu mungkin solusinya dari kita untuk sadar diri mungkin ya, sadar diri. Dan sebagai peran mahasiswanya kita bisa bergabung melalui organisasi sebagai penyambung lidah antara mahasiswa dengan pemerintahan, ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini. Semoga dengan kita sadar diri, dengan kita berani untuk melakukan perubahan pada diri kita sendiri terlebih dahulu, mungkin akan menciptakan perubahan yang lebih baik di kedepannya. Oke. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.